Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Nomor induk mahasiswa 200030. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pendidikan agama. Pada saat ini saya akan membuat video yang berjudul Jangan Menyerah. Kata jangan menyerah ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sering sekali kita dengar di mana-mana. Kata ini adalah salah satu kata untuk menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, atau saat kita gagal. Orang di sekitar kita sering membangkitkan semangat kita dengan kata jangan menyerah. Apa yang dimaksud dengan kata jangan menyerah? Pantang menyerah adalah tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Di dalam kehidupan orang Kristen, bagaimana sih pandangan iman Kristen terhadap kata jangan menyerah? Apakah ada ayat-ayat yang tercantum khusus dalam Alkitab? Ya, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Ya baik, pandangan iman Kristen terhadap kata jangan menyerah. Alkitab selalu memotivasi kita untuk tidak menyerah di dalam segala keadaan. Tuhan ingin agar orang-orang Kristen tetap berjuang dan tidak mudah menyerah. Dia selalu memotivasi manusia untuk kembali meletakkan pandangan mereka kepadanya, sehingga mereka dapat tetap bertahan dan tidak menyerah di dalam hidup mereka. Ya, berikut ada beberapa ayat di sini yang saya ambil tentang motivasi jangan menyerah yang tercantum dalam Alkitab. Mungkin di sini cuma sebagian yang saya ambil. Yang pertama adalah Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya baik, itu adalah sebagian ayat firman Tuhan mengenai pandangan iman Kristen terhadap kata jangan menyerah. Jelas sekali dikatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun. Pada waktu kita gagal melakukan sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang beriman. Jadi jangan jadikan masalah, pergumulan kita membuat kita patah semangat, tetapi jadikan masalah itu membuat kita bangkit dan terus berusaha mulai dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan menyerah saat semuanya terlihat sulit. Berdoa, mohon pertolongan dalam masalah yang kita hadapi. Jika kita selalu bersandar pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Tuhan memberikan cobaan kepada kita, Tuhan memberikan masalah kepada kita, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi Tuhan mau kita lebih kuat lagi untuk menghadapi semua.
Jangan menyerah melewati semua masalah, tetapi lewati masalah itu bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua masalah dan cobaan. Dalam mengikuti pendidikan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak masalah entah di dalam keluarga, dalam pribadi, maupun dalam pendidikan kita sendiri. Masalah ekonomi, masalah biaya pendidikan kita. Apakah kita menyerah? Apakah kita terus-terusan terjerumus dalam masalah dan tidak mau bangkit? Kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, masalah apapun yang datang, hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, karena yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menutup mata untuk orang yang beriman dan untuk orang yang percaya kepadanya. Seberat apapun masalah hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, tetapi percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hadapi semua dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntut kita sampai kita meraih atau sampai kita sukses mendapatkan apa yang kita impikan. Ya baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang pandangan iman Kristen terhadap kata jangan menyerah. Ya, jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada di setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.